Jadi yang mempengaruhi mindset kita itu siapa? Jarang kan dari diri kalian semua ngeposting. Jadi apa yang Iya. membuat kalian pikir orang-orang yang posting bagus itu cuman mengalami hal-hal tersebut? Itu kan apa yang kita experience, kita semua manusia. Apa yang kita experience, orang lain juga experience gitu kan. Nangis, teriak-teriak. Jadi walaupun sudah sekolah modeling, latihan, tetap aja fail. Egipod di Egi Media, saya Iwal Sastra. Hari ini senang sekali saya. Setelah sekian episode di Egi Media, baru kali ini kedatangan seorang tamu perempuan. Gebi Hartanto. Apa kabar Gebi? Halo Mas Iwal, thank you so much for having me. Baik, aku kabarnya baik. Mas gimana? Iya, sampai aku kehilangan kata-kata untuk bertanya. Kenapa tuh? Karena baru kali ini ya, itu tamunya perempuan. Dan kemudian kita hari ini tidak akan ngomongin soal politik, tidak ngomongin isu-isu yang panas, kita akan ngomongin tentang mindset. Oke. Karena Gaby ini seorang yang menekuni, saat memahami soal mindset. Amin. Iya kan? Amin. Kira-kira saya orangnya mindsetnya seperti apa? Aduh, kita harus ngobrol dulu nih, Mas. Oh, ngobrol dulu ya. Nggak bisa di depan kamera dong kalau ngobrol. Bisa dong. Oh, bisa ya. Oke, Gaby kan saya lihat nih di akun Instagramnya Gaby. Gaby ini seorang aktris, content creator, juga punya TV show bersama ibunya ya. Guru grooming. Betul. Dan mulai karir sebagai model. Dan karir modelnya juga di Amerika ya waktu itu ya. Nah, berarti kan memang awalnya passionnya itu depan kamera ya. Nah, sekarang ini depan kamera nih, depan kamera. Betul. Nah, atau gimana awalnya? Bisa cerita dulu nggak? Sedikit panjang nggak apa-apa nih? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tuh aku awal mulanya bukan perempuan atau bukan anak yang pede sama sekali. Jadi kalau misalnya di publik pasti aku ngumpet di belakang mami dan daddy, nggak mau ngeliat orang ya. Kalau ke restoran pun aku nggak berani minta sendok sama mbak masnya. Jadi mami bilang sama daddy juga bilang, kamu pilih mau minta sendok sendiri sama mbak masnya atau nggak usah makan. Jadi aku pilih untuk tidak makan. Yang penting nggak mau bicara sama orang. Makanya sampai hari ini saya asam lambung. Tapi dari situ ya saya belajar ya kan. Pertama saya join modeling sebenarnya karena ibu saya mau saya latihan runway, berani jalan di depan banyak orang. Tapi ternyata setelah runway pertama saya umur 7 tahun waktu itu ya, keluarga semua udah dateng, opa oma, auntie uncle semua udah dateng, saya nggak keluar ke stage karena ketakutan, di belakang nangis, teriak-teriak. Jadi walaupun sudah sekolah modeling, latihan, tetap aja fail. Nah di situ mamaku benahi aku langsung ya, seorang Bu Yuli sebelum menjadi guru grooming pun sudah menekuni ke anaknya, grooming anaknya nih, gimana sih anak gue jadi pede berani depan orang. Nah akhirnya dibenahi sama mami, mulailah. Nah lalu pas aku umur 13 tahun, ada teman mami yang bilang, anak lu harus jadi professional model, ini tinggi banget. Karena aku dari TK memang udah tinggi mas. Iya, betul. Ini duduk aja kelihatan tinggi. Duduk aja kelihatan tinggi. Nah dari dulu sebenarnya itu aku dibully karena selalu paling tinggi, ya kan dibilang jerapah lah, kupingnya besar kayak gajah gitu-gitu ya kan. Ya sudah, akhirnya mami bilang, tapi aku nggak tahu gimana cara bikin aku anakku jadi model. Akhirnya teman mami itu kenalin ke suatu modeling agency sama yang punya. Kita bertemu lalu mami bilang, mami mau support kamu, tapi kita harus bikin kesepakatan. Karena mami menjaga keluarga papaku juga dan papaku karena mereka datang dari keluarga yang Chinese educational business oriented family gitu. Sedangkan dulu mamiku juga mau menjadi model. Mungkin zamannya Mas ada tahu majalah mode. Oh, pernah jadi covernya. Oh, pernah jadi covernya, keren banget. Tapi bukan mode, Trubus waktu itu. Tahu nggak Trubus? Ini jokesnya lama banget ya, lawas banget ya. Nanti googling aja majalah Trubus. Aku sering dengar bercandaan begitu, cuman nggak tahu apa itu ya majalah Trubus. itu bercandaan bapak-bapak. Oh gitu. Oke, jadi waktu itu mami kasih surat ke opa aku, bilang tolong dong tanda tangan, aku mau ikut lomba majalah mode atau apa. Sama opa aku dirobek kertasnya, dilempar. Udah lupain kayak gini, nggak usah. Kamu fokus dengan sekolah kamu. Nah, she understands kepentingan edukasi dan lain-lain untuk sebagian keluarga. Nah, jadi mamiku bilang, if you wanna do modeling, you have to promise your family that nilai kamu harus A. Paling jelek itu B, dan kalau bisa tuh nggak ada B. Jadi I work hard untuk bisa mengimbangi. Jadi dulu tuh schedule aku mas, dari jam 6 pagi bangun sekolah, jam 7 pagi masuk sekolah, jam 3 pagi selesai sekolah, jam 3 sampai jam 4 makan ganti baju, jam 4 jam 5 aku gym dengan personal trainer untuk badan menjadi kayak seperti model, 5.30 sampai jam 9 malam itu saya les
untuk be ahead, untuk belajar-belajar chapter-chapters yang saya mungkin akan ketinggalan kalau saya harus syuting, atau maksudnya catch up gitu ya. Jadi seperti itu kebiasaan untuk mengimbangi dua ini. Sebenarnya dari saya umur 10 tahun Mas, sudah dibawa ke Amerika, ngelihat universitas kayak UC Berkeley, terus umur 15 dibawa ke Kanada juga, lihat UBC dan lain-lain. Itu tuh udah dibilangin kamu harus masuk universitas yang bagus. Kalau keluarga kamu mampu sekolahin kamu ke luar negeri, jangan sekolah universitas yang biasa-biasa aja, harus yang bagus. Jadi saya tuh udah tahu, walaupun saya mau modeling, tapi there's something that I need to achieve. Dan sebagai model kayaknya Mas sudah banyak banget yang ngeliat model itu hanya jual tampang, kasarnya jual badan, dan kosong otaknya gitu. Jadi itu suatu hal yang kami sebagai keluarga dan diri saya juga hindarin, karena saya pun pernah mengalami hal-hal seperti itu, kayak direndahkan oleh misalnya maaf yang kayak bapak-bapak yang lebih tua begitu. Itu udah sering banget. Jadi dengan pengalaman hidup aku seperti ini, aku menjadi orang yang lebih pede, terus ya jadi yang lebih versi terbaik diri sendiri lah gitu. Lalu umur 16 tahun aku berangkat ke Amerika untuk kuliah. Pengen banget sebenarnya modeling, kan mimpinya tuh modeling di New York, di Eropa gitu ya. Tetapi aku tahu nih, aku dikirim ke luar negeri di umur 16 tahun tuh dengan tujuan harus masuk universitas yang bagus. Ya, jadi aku kerja keras setelah selesai college 1,5 tahun di San Francisco, baru aku cari agency pas aku mau pindah ke UC San Diego. Diterima di UC San Diego. Lalu dapat agency di SF dan di LA. Terus itu mulailah karirku di Amerika. Puji Tuhan juga dapat brand-brand yang bagus ya, seperti kayak Oppo China syutingnya di LA, Fenty Beauty makeupnya Rihanna yang di China juga kita syutingnya di LA, Sephora dan sebagainya. Jadi ya puji Tuhan begitu karir modeling saya. Jadi kuliah jalan, model jalan waktu itu. Pada saat itu, setelah sudah 1,5 tahun aku selesai college, udah pasti diterima di universitas yang bagus. UC San Diego pada saat itu ranking 21 di dunia. Jadi aku udah aman nih. Jadi baru mulai modeling gitu. Sebenarnya awalnya Mas, aku tuh sedih banget ninggalin karir di Indonesia, karena pas professional modeling umur 14 sampai 16 tahun itu setiap bulan aku di majalah baru. Mukaku nationwide atau Indonesia di billboard, di iklan sinema, bioskop. Jadi kayak untuk meninggalkan itu pada umur 16 tahun dengan bisa menghasilkan uang sebanyak itu sedih juga gitu. Cuman aku nggak nyesel sih hari ini punya S1. Keren ya Gaby ya, masuknya majalah baru. Saya masuk majalah bekas aja susah. Jangan gitu. Nah, terus tadi bilang dulu model, terus sejak kapan meninggalkan dunia model itu? Baru 2 tahun ya. Alasannya? Sebenarnya 4 tahun, karena pas balik ke Indonesia 4 tahun lalu aku mulai karir acting. Lebih jatuh cinta. Mungkin hal baru kali ya, lebih exciting gitu. 2 tahun lalu aku lebih kayak okay, you know what, mungkin aku mau lebih fokus ke behind the scene, usaha. Karena aku udah tampil dari muda Mas. Jadi mungkin capek juga ya. Tiap hari harus dandan gitu. Kayak enak juga kalau misalnya bisa menghasilkan uang tanpa harus dandan. Harus dandan. Apa kira-kira ya? Menghasilkan uang tanpa dandan itu. Aku sekarang udah buka toko bunga, jadi udah bisa menghasilkan uang tanpa dandan. Jadi jualan bunganya nggak pakai dandan ya? Nggak pakai dandan. Bunganya aja yang cantik. Terus acting gimana acting? Katanya tadi tertarik dunia acting juga. Iya, puji Tuhan aku berkati dengan beberapa kesempatan main di film selama 3 tahun. Aku udah 1 tahunan vakum film. Jadi dalam 3 tahun itu udah 8 web series dan film ya, puji Tuhan lah gitu. Tapi kalau dilihat kita berdua juga cocok nih film ya. Pasangan ya, suami istri cocok ya. Cocok. Jangan ayah sama anak nih, dibilang ayah sama anak. Apa judulnya sugar daddy dan sugar baby gitu. Tapi juga behind the scene aku mengajar sekarang Mas. Oh iya, ngajar grooming itu. Betul, mengajar sama ibuku di guru grooming, kan mengajar mindset, soft skill. Makanya tadi aku bilang untuk memajukan, meningkatkan kualitas SDM Indonesia supaya kita menuju Indonesia emas. Oke. Tadi kan saya sebenarnya langsung ya, Gaby ini sangat humble sekali. Saya bilang udah Gaby kita langsung ngomongin soal mindset aja, nggak usah ngomongin soal Gaby deh, sudah banyak yang kenal. Tapi dia tetap merasa belum terkenal. Itu emang Padahal betul Mas. Terkenal lah sebenarnya ya. Saya lihat juga di Instagram juga followersnya banyak gitu ya. Cuma 30.000. Gaby, kalau bicara soal mindset, Gaby kan podcastnya progressive mindset. Yeah. Ya, mindset yang progresif. Jadi mindset yang progresif itu seperti apa?
Oke. Mindset kan pola pikir, Ya, progresif ya progresif. Jadi pola Betul. pikir yang progresif itu seperti apa? Oke, kenapa aku mulai progressive mindset? Karena itu berawal dari kekesalan aku dan keresahan aku kepada orang-orang yang sudah begitu cepat menolak sesuatu terhadap hal-hal yang mereka tidak kenal atau tidak familiar. Gitu. Jadi menurut aku progressive mindset itu open-mindedness. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak perspektif, banyak pengalaman, banyak tata cara, cara hidup orang yang berbeda-beda. Dan kita nggak harus selalu setuju, kita nggak harus punya prinsip yang sama, tetapi mempunyai open-mindedness itu, open-mindedness is not the absence of, open-mindedness is not the absence of principles, but it is the willingness to understand before we judge, gitu. Gitu sih, Mas. Jadi kalau Gaby lihat anak-anak sekarang gimana? Gen Z gitu kan? Mindset mereka bagaimana? Menurut aku udah banyak yang mulai lebih open minded ya Mas, tapi juga ternyata tidak pasti loh kalau orang sekolah di luar negeri atau berpengalaman hidup di luar negeri bukan artinya belum tentu mereka open minded. Karena ternyata aku ketemu banyak orang yang pengalaman di luar negeri tetap nggak open minded gitu. Jadi I think ini bukan soal where you grow up, where you live, where you were born, tapi how you choose to have a mindset gitu. Karena menurut aku mindset tuh pilihan. Karena mungkin bawaan mindset tuh memang dari awalnya dari keluarga, dari sekolah, dari budaya, tapi seiringnya kita grow up menjadi seorang dewasa, ya kita punya tanggung jawab untuk mengevaluasikan hal-hal tersebut, memilih. Seiringnya kita beranjak dewasa, kita tahu nih yang mana mindset yang kita harus keep, yang kita harus kembangkan, yang harus kita let go gitu. Jadi yang mempengaruhi mindset kita itu siapa? Tadi balik lagi, awalnya adalah Kan kita pilih kan, kata Gaby tadi mindset itu adalah sesuatu yang kita pilih. Saya mau mindsetnya yang ya flat aja, mau progresif, mau bertumbuh atau bagaimana, itu yang mempengaruhi siapa? pada saat Atau apa yang mempengaruhi? apa yang mempengaruhi itu dari awal, dari kita kecil adalah keluarga, sekolah, bawaan, budaya. Itu yang kita dipopokin mungkin pas dulu masih kecil. Tapi seiringnya kita beranjak dewasa, itu hal pilihan tanggung jawab kita untuk mengevaluasi mindset apa yang kita mau keep, yang kita mau let go, yang mana kita mau grow gitu. Jadi menurut aku pilihan saat kita dewasa, karena when you have a developed brain, ya you can choose gitu. Kalau misalnya nggak mau choose, baby berarti anak kecil kan dipilihin gitu, nggak mau grow, belum bisa grow. Iya, ini menarik ya, Gaby ngomong soal brain gini. Jadi, nah saya nanya lagi nih, mumpung ada Gaby di sini. Jadi sebenarnya cara diri kita berpikir ini bisa mengubah hidup atau arah hidup kita nggak? Pastinya bisa, Mas. Kalau saya boleh cerita, Iya. saya dulu kena depresi umur 16 tahun itu pas berangkat ke Amerika, karena saya meninggalkan karir yang menurut saya pada saat itu lagi naik daunnya gitu ya. Dan setelah depresi itu selesai, adalah coming waves yang emotional lows-nya datang lagi begitu. Tapi kan seiring kita sudah melalui beberapa hal dan beberapa kali emotional lows itu kan kita belajar bagaimana menanganinya lebih baik lagi. Di saat kita udah tahu otak kita mau spiral ke negativity, kita tahu kapan untuk berhentinya, langsung reroute gitu. Jadi seiringnya kita bertumbuh, ya kita harus bisa tahu how to handle things and how to manage things better than we did before gitu. Karena di saat aku melakukan itu, aku amazed banget of how my brain works and how human brain works. Di saat aku depresi, emotional lows, itu aku ngerasa aku mau isolate diri sendiri. Dunia tuh ngerasa kecil, dunia tuh ngerasa aku disudutkan. Dan ternyata setelah aku switch itu, aku kayak no. Pupukin diri dengan positive mindset. I feel unstoppable, Mas. Kayak I feel like this world is mine and I can try anything. Jadi mindset is everything menurut aku. And only us yang have powers to do that. Orang lain bisa semangatin kita, tapi yang bisa tarik kita dari bawah, dari ujung sudut kamar, ruangan, itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Circle pergaulan kita mempengaruhi juga nggak? Sangat sebenarnya. Jadi dari kecil, Mas, aku selalu diajarin sama orang tua, circle tuh nggak boleh satu doang, harus banyak. Because jadi gini, ada perbedaan networking, ada perbedaan inner circle. Nah itu dua hal yang berbeda. Oke, ini menarik nih, kita kejar nih dulu. Jadi apa bedanya networking dengan inner circle?
Networking, kita adalah social beings, kita adalah humans itu social beings, butuh sesama. Yeah. Jadi kita harus mau kenal dengan banyak orang, karena kita nggak tahu nanti ketika kita sudah dewasa, misalnya sekarang di umur saya kenal dengan banyak orang, kita saling butuh, misalnya buat bisnis atau buat apapun lah gitu ya. Jadi kita harus mau kenal dengan banyak orang. Tetapi inner circle, siapa yang kita berteman, siapa yang kita invest our time, the people who we let influence us, itu yang matters juga. Karena menurut aku nggak salah orang bilang, tell me your friends and I'll tell you who you are. Bukan artinya kita langsung menjadi orang, otomatis kita seperti teman kita, enggak. Tapi kan how much we spend our time with that person, lama-lama energi kita akan absorb gitu. Saya juga pernah dengar tuh ungkapan kamu tergantung siapa teman dekatmu. Ya ada begitu ya. Iya. Oke, terus lanjut. Ya, jadi pas dari aku SD itu udah orang tua aku udah bilang, bikin teman sebanyak-banyaknya. Terus protect your energy gitu. Jadi aku setiap kali lunch break makan siang di sekolah, aku tiap hari ganti-ganti mejanya, Mas. Jadi entah hari ini waktu SD, dari SD sampai belum ada kuliah MBG begitu. waktu itu ya? Belum. Oh, belum. Oke. Belum ada MBG. Terus waktu break makan siang. Nah, makan siang pindah-pindah tiap hari. Jadi tuh tiap hari aku hangout dengan geng yang berbeda. Oh, yang geng ini ngomonginnya ini, perspektifnya seperti ini. Nah, itu di situ aku jadi paham perspektif orang beda-beda dan I have to be open-minded gitu kan. Itu latihan dari kecil, because my parents also tell me humans fail us, people come and go. Manusia mengecewakan kita, jadi kita harus selalu juga ada opsi sehingga kalau ada yang tinggalin, ya udah gitu, kayak emang teman cuma lo doang gitu kan, sama kayak pasangan, emang pilihan gue cuma lo doang gitu. Kita ini kan juga harus membangun mindset kita itu juga tergantung dengan siapa kita berteman, bermain gitu ya. Nah, kalau Gaby mengatakan perbanyak circle, jadi circle seperti apa aja misalnya yang Gaby pilih gitu? Untuk aku kenal atau untuk aku untuk lebih dekat. Oh, maksudnya kualitas apa aja Iya, dalam betul. orang-orang ini? Kalau yang di usiaku sekarang, Mas, aku lebih yang kayak values-nya yang align, ya, yang tujuan purpose hidupnya yang mirip gitu loh. Misalnya aku kan perempuan yang suka kerja juga, maksudnya yang pengen ada sesuatu lah mengejar. Nah, aku juga butuh teman-teman yang punya api itu untuk ketika aku misalnya lagi down atau lagi butuh semangat, mereka bisa dorong aku dengan mindset mereka, enggak, semangat, gue tahu tuh susah, gue tahu, gue juga pernah laluin, I relate to you. Nah, itu ada support sistemnya gitu sih. Tapi aku temen sama semua orang, mau kenalan sama semua orang. Jadi kenal sama semua orang gitu ya? Iya, mau kenal. Ya maksudnya kalau ada yang mau kenalin ya aku open pasti dong gitu. Ya, karena saya nanya yang ini karena banyak juga kita temukan dalam berbagai kasus itu anak-anak yang merasa kesepian, dia merasa sendiri begitu ya. Kemudian dia juga kadang curhat pada teman yang salah, dia memiliki inner circle yang salah gitu. Nah, karena itu menanyakan Gaby, gimana caranya kita untuk bisa menemukan benar-benar nih teman yang seperjalanan, teman yang bisa menjadi orang yang bisa menjadi sparring partner kita dalam pemikiran, itu bisa terlihatnya dari mana? Maksudnya memilihnya gimana gitu ya, Mas? Kayaknya itu proses hidup, kayaknya itu dari pengalaman ya, dari experience, dan juga ada mentor yang baik, yaitu orang tua biasanya ya. Maksudnya I feel blessed juga punya orang tua yang sangat membimbing. Gitu sih, dari pengalaman. Pasti kayaknya nggak ada orang bisa belajar tanpa punya pengalaman sendiri. Jadi walaupun aku punya support system yang baik juga, udah dinasehatin begini, pasti kita juga pernah experience ditinggalin orang, dikecewain orang, dikhianatin orang. Dari situ kita baru bisa belajar gimana nih kita membaca orang dan memilih siapa yang kita let in gitu kan. Dan banyak perilaku orang-orang sekarang yang overthinking gimana? Ini aku salah satunya sebenarnya. Soalnya saya dengar overthinking. Jadi gimana? Game masalah overthinking ini bagus apa enggak sebenarnya? Boleh enggak? Segala sesuatu yang over tidak bagus. Bagus ya. Overconfident, overthinking, overweight. Ya kan? Overthinking nih, overpriced. Overpriced. Jadi itu semua balik lagi menurut aku latihan sih, Mas. Kalau kita udah tahu suatu hal tidak baik untuk kita, udah tahu suatu hal merugikan kita, overthinking merugikan kita, berarti kita harus cari cara bagaimana kita membatasi itu gitu loh. Sebenarnya mikir tuh bagus. Gimana coba kita mengemaskan ulang overthinking itu menjadi critical thinking atau constructive criticism thinking untuk diri sendiri misalnya gitu kan. Nah, itu kan semua bagaimana kita reroute everything for us dan for other people juga.
Nah, overthinking itu biasanya temannya positive thinking. Overthinking ada positive thinking. Maksudnya baliknya, Ya, lawannya. ya sudah dengar kan overthinking ada istilah positive thinking. Kita harus positive thinking nih, jangan overthinking. Jadi membangun kita ini bisa berpikir positif seperti apa? Menurut aku overthinking dan positive thinking bisa berjalan barengan karena kita harus balance. Gak bisa kalau positive thinking doang. Kita harus realistik Iya. gitu loh. Mungkin overthinking itu bisa ngebalancein Iya. positive thinking dan overthinkingnya ngebalance each other gitu ya kan. Kalau kita positive thinking terus kita nggak ada alat tempurnya, kita kecewa juga gitu. Jadi dua-duanya lah harus balance. Ya, karena saya ini juga kadang kalau ketemu teman-teman mereka curhat, saya cuma satu kata aja, udahlah positive thinking gitu. Karena saya sudah nggak ada jawaban buat dia, udah positive thinking aja gitu kan. Tapi banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi positive thinking, berpositive thinking itu berpikir positif itu nggak mudah juga ternyata, Gaby. Nggak mudah. Ya kan? Itu kan balik pada mindset lagi kan. So, di hidup ini tidak ada yang mudah. Nah, yang mudah itu apa? Nggak tahu Mas, coba Mas kasih tahu kan. Mas lebih berpengalaman daripada saya. Apa coba? Karena gini, pengaruh media sosial sekarang kita bicara soal pengaruh media sosial. Kan di media sosial itu kita jadi tahu pencapaian orang. Betul. Ya kan, kalau saya melihat postingannya Gaby di media sosial itu kayaknya hidupnya bahagia banget gitu kan. Kan nggak Amin. ditampilkan foto-fotonya selalu, nggak ada kan foto lagi nangis kan, nggak ada ya. Mungkin Happy semua kan. mungkin pernah kali posting di story gitu kali ya. Oh iya. Biasanya kalau gitu di story orang kesel, marah di story ya gitu. Nah, sekarang ini banyak kan orang menjadikan media sosial sebagai rujukan untuk pencapaian-pencapaiannya mereka. Nah, bagaimana supaya kita itu mindset kita melihat pencapaian orang yang ada di media sosial belum tentu seperti yang di posting itu, supaya kita jangan sampai kepada hal yang akhirnya merendahkan diri kita gitu. Sebenarnya gampang sih menurut aku. Kita semua punya Instagram, kita Iya. semua punya sosial media. Kita pun semua masing-masing posting yang bagus-bagus. Jadi yang jelek-jelek jarang kan dari diri kalian semua ngeposting. Jadi apa yang membuat kalian pikir orang-orang yang posting bagus itu cuman mengalami hal-hal tersebut? Itu kan apa yang kita experience, kita semua manusia. Apa yang kita experience orang lain juga experience gitu kan. Jadi kita harus memakai logika juga, realistik gitu. Tetapi mempunyai alat banding juga bagus gitu. Kayak maksudnya punya suatu goal lah, punya dreams, hopes and dreams and goals itu juga penting. Jadi mungkin menjadi bensin penyemangat gitu ya. Oh, gue juga mau kayak gitu. Berarti gue harus ngapain untuk bisa achieve kayak gitu. Gitu sih. Jadi positive thinkingnya dibawa ke sana ya. Ya, Ya, ini lihat orang sukses, saya juga pasti bisa sukses nih. ya. Ya kan, kayak misalnya saya ngeliatin orang punya podcast bagus, wah kayak bisa juga kayak begini gitu ya. Dan ya udah, bisa terlihat atau tidaknya itu nanti adalah dari usaha yang kita lakukan. Betul. Nah, tadi soal itu sebagai pembanding. Pernah nggak Gaby ini dalam lingkungan hidupnya itu, dalam lingkungannya Gaby itu pernah nggak dibandingkan sama orang lain? Jangankan dibandingkan sama orang lain, aku pun membandingin diri sendiri dengan diriku sendiri yang di masa lalu yang lebih sukses mungkin gitu, atau bandingin diri sendiri dengan orang lain, itu mah natural lah ya. Dan orang tua aku juga pasti membandingi anak-anaknya dengan sesama, atau udah biasa lah keluarga saling membandingi, itu sudah biasa. Tetapi kita mau pakai comparison ini sebagai apa? Do we wanna use this comparison as an information and a measurement tool, atau do we wanna use it as a self punishment? Itu kan suatu pilihan juga. Balik lagi karena kita harus punya alat pembanding. Jangan sampai alat pembanding itu mendefinisikan self worth kita. Tapi itu harusnya untuk measure performance kita. Karena segala sesuatu harus ada standarnya. Ketika kita tidak tahu benchmarknya, apakah kita kerja sudah sesuai standar? Apakah kita bisa menyaingi orang lain? Gitu ya kan? Itu kan semua penting untuk kita tahu benchmarknya di mana, gitu sih menurutku, Mas. Jadi kita itu nggak apa-apa ya dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya? Nggak apa-apa, tapi itu di tangan kita mau pakai itu untuk apa? Untuk self-destruct, untuk feel sorry for ourselves, untuk self-punishment, atau mau pakai itu untuk bensin, gua harus bisa menyaingi orang lain dan atau tidak tersaingi, gitu kan? Itu kan pilihan kita semuanya. Nah, sampai akhirnya muncul juga istilah bahwa kita ini harus menjadi versi terbaik diri kita. Kan banyak berlomba-lomba tuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, kalau Gaby melihat gimana sebenarnya sih si orang itu menampilkan versi terbaik dirinya?
Gaby udah belum sekarang versi terbaiknya nih? Amin, Versi sudah. terbaik ya. Kalau saya punya ibu guru grooming nggak tidak menjadi versi terbaik diri sendiri, kayak saya nggak bisa jadi anaknya gitu. Jadi mempunyai ibu yang guru grooming, of course saya harus menjadi versi terbaik diri sendiri every single time. Karena memang di guru grooming ini kita mengajarkan orang bagaimana menjadi versi yang terbaik diri dia sendiri. Sebenarnya simple, lupakanlah textbook, lupakanlah ceramahan orang. Semua orang tuh punya versi terbaik masing-masing. Kamu ya kamu, saya ya saya gitu. Benchmarknya adalah diri kamu sendiri gitu sebenarnya ya kan. Apa yang tajam, apa yang merugikan kita dan merugikan orang lain, yaitu ditumpulkan. Apa yang tumpul, yang harusnya bisa membuat diri kita lebih bersinar, ya ditajamkan supaya kita bisa bersinar gitu kan. Ya contohnya, kenapa saya bawa guru grooming terus, karena itulah alat-alat menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Di situ kita diajarin human interaction, presentation skill, body grooming, kecerdasan fisikal, dress for success, leader in me, personal branding, itu kan confidence gitu. Itu semua yang perlu orang asah dan balance nih, bagaimana kita menjadi versi baik diri sendiri. Kita bicara soal mindset lagi ya, progressive mindset gitu ya. Kan sekarang tekanan ekonomi ya mau nggak mau kita ya harus akui lah terjadi begitu ya. Tentu kita ingin bahwa ini semuanya persoalan-persoalan ini masih bisa diatasi. Nah, banyak anak-anak muda yang kemudian juga karena dampak dari tekanan ekonomi yang kepada orang tuanya terdampak kepada mereka gitu ya. Nah, itu Gaby punya tips apa sih membuat orang tua harus bisa dilihat dari Gaby juga pernah 16 tahun mengalami suatu depresi begitu ya, tapi bentuknya lain lah karena harus meninggalkan profesi yang lagi di atas bagus-bagusnya, mesti pergi. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi itu biar orang kuat gitu loh? Mengatasi, maksud Mas tadi yang mungkin Karena perekonomian. Iya kan, karena mereka kan baik-baik aja selama ini sekolah, kemudian orang tuanya mungkin dengan PHK, kemudian punya problem ekonomi, akan berdampak pada anaknya yang tadinya sekolahnya di sekolah A, mesti pindah ke sekolah B, itu kan juga Jadi minder iya maksudnya betul. gitu ya. Sebenarnya tadi untuk menambahkan mungkin dulu yang soal depresi itu aku depresi bukan hanya tentang meninggalkan karir, tapi ada hal-hal yang lain juga gitu. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan minder dan lain-lain, sebenarnya ya oke, puji Tuhan mungkin orang-orang melihat aku dari sosial media, dari keluarga yang nyaman gitu. Tetapi juga aku dididik dengan orang tua aku, ketika aku beres kuliah aku udah dibilangin the next month after you graduate, jadi di bulan aku wisuda, nextnya udah tidak ada kiriman uang. Nah, aku waktu itu masih berada di Amerika, jadi saya harus hidup dengan dolar. Jadi gimana tuh? Aku udah mempersiapkan diri gitu kan. Nah, itu juga karena kakek aku membesarkan, mendidik ayahku juga seperti itu, jadi menurun gitu kan. Dan nanti Sun adik aku yang cowok juga begitu lulus. Nah, jadi aku juga merasakan cari uang tuh susah bagaimana, juga pernah merasakan gitu loh. Jadi menurutku bagaimana supaya tidak minder? Tahu nih kalau orang yang gini, kita biasanya minder dengan orang yang di atas kita. Ya kan, misalnya secara ekonomi uangnya lebih banyak mereka, aduh gue duitnya nggak sebanyak mereka gitu. Tetapi harus ingat, orang yang sudah di atas sana secara ekonomi, mereka juga melalui proses loh untuk bisa di titik itu. Mereka melewati jerih payah, keringat yang banyak juga, tantangan, fail. Misalnya contohnya ya, kita misalnya nge-gym. Anak baru cungkring memulai nge-gym, angkat beban baru 2 kilo, formnya salah gitu kan. Malu nge-gym depan orang yang udah bodybuilder, udah six pack gitu. Tapi sebenarnya yang nggak menghakimi kalian tuh orang-orang yang badannya udah jadi. Karena sebelum itu mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu badan mereka seperti kamu kok. Mereka tahu jerih payahnya harus benerin form, dari 2 kilo naik ke 5 kilo, lah dari 5 kilo cedera turun lagi ke 3 kilo, ke 2 kilo gitu kan. Jadi semua tuh ada prosesnya. Gimana kita pikir untuk nggak minder ya begitu. Orang-orang yang sudah di atas actually won't judge you because they know what you have to go through to achieve that gitu. As long as kita bener, kita ngelakuin our best, I don't think we should care about what other people think begitu. And people should like you for you, not for how much you have gitu. People should like you for the effort that you put in your life, not of how much you have. Itu shallow banget menurut aku. Itu kayak cetek banget menurut aku untuk orang ngeliat orang tuh dari uang atau dari materi doang gitu. Baik. Ya, Gaby, ada dengar istilah kan hubungan sehat gitu ya? Kenapa? Pernah dengar kan istilah hubungan sehat? Hubungan sehat. Hubungan sehat itu kan dimulai dari diri kita sendiri kan. Gitu. Tapi kan ada orang yang mempunyai hubungan yang sudah tidak sehat, ya, tapi tetap dipaksakan. Nah, boleh dong nanya ini ya? Boleh.
belum nikah kan? Belum. Oh, belum kan? Punya calon suami kan? Iya, enggak, belum. Oh, belum. Oh, jadi jawabnya bagus. Maaf, karena staff saya di belakang kayak benerin rambut kayak rambutnya udah oke belum buat mungkin ada calon suami di nonton ya kan? Tapi boleh kan nanya soal hubungan sehat ya? Boleh dong. Ini titipan pertanyaan tuh dari Amel tuh. Amel juga belum nikah dia. Dia mau Amel umur berapa sih? 23 belum nikah, belum punya calon suami juga Masih dia. muda. Tapi dia sudah pengen tahu, dia pengen kalau punya pasangan hubungannya harus sehat. Nah, bagaimana melepaskan diri karena dia punya kenalan teman-teman ada yang hubungan nggak sehat tapi masih jalan terus. Gimana caranya melepaskan diri dari hubungan tidak sehat? Mas kenapa nanya aku itu emang udah tahu aku hubungannya sehat atau enggak? Ya makanya dari segi progressive mindset atau dari segi pengalaman Gaby. Betul. Nah, Aku sih nggak munafik ya Mas. Aku juga pernah bodoh, pernah bucin, pernah tetap melanjutkan hubungan yang harusnya tidak dilanjutkan gitu kan. Makanya ini pengalaman hidup kan. Aku bilang kita semua hanya bisa belajar dari pengalaman hidup. Cuman untungnya ada support system yang baik, keluarga, teman-teman. Dan even that, walaupun sudah mempunyai support system seperti itu, tetap aja bodoh gitu kan. Jadi kuncinya, maksudnya intinya adalah orang-orang tidak belajar sampai kena batunya sendiri gitu. Jadi tetapi saya percaya bahwa seorang individual harus membereskan masalahnya dulu sendiri, isu-isunya harus diberesin dulu sebelum mau berpasangan. Heal your wounds and don't bleed on others. Jangan sampai kamu berdarah di orang lain, kasihan. Bukan dia yang berdarahin lu, bukan dia yang lukain lu, dia yang harus beresin luka lu, dia yang harus beresin darahnya bercacar kemana-mana di pasangannya. Menurut aku itu jangan. Akan tetapi namanya dua kepala menjadi satu itu pasti ada challenge-nya masing-masing ya kan, karena namanya juga dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Nah itu ada challenge sendirinya lagi. Nah itu urusan nanti lagi kalian yang harus hadapi sendiri lagi gitu kan. Tetapi juga recently aku belajar a lot of new things about myself. Aku juga gak lama lalu baru putus, baru patah hati, Cella. Tapi udah happy lagi sekarang, lihat kan, udah glowing. Di situ aku belajar juga perbedaan antara attachment dan love gitu. Apakah lu mencintai orang itu atau lu cuma nempel doang sih, attach doang, butuh orang gitu kan. Itu kan hal-hal yang harus lu juga belajar tentang diri sendiri gitu. Banyak lah tentang attachment style, tentang isu yang kita punya di dalam diri sendiri. Kayak contohnya attachment style kan ada avoidant, ada secure, ada anxious attachment style. Nah, dari situ kita tahu bagaimana kita harus membawa diri terhadap diri sendiri dan orang lain gitu. Kalau menurut aku sih begitu, tapi kita otak dan hati tuh harus balance. Jangan feeling yang dominan. Kalau feeling dominan ntar galau mulu kerjaannya, dengerin sad songs mulu, dengerin galau-galau, di ambang-ambang terus nanti gitu kan. Harus di balance dengan otak logika. Because menurut aku well-groomed people know how to balance their heart and their mind. But if you wanna win, you only win when your mind is stronger than your heart. Gak percuma Amel kasih pertanyaan ini, ya kan? Jawabnya panjang lah. Dan harusnya lain kali kita juga nih bahas lagi tentang hubungan sehat ya bersama Gaby ini. Gaby, pertanyaan terakhir. Jadi sukses menurut Gaby itu apa? Sukses. Aku selalu dibilangin sama orang tua aku, sukses tuh ketika kamu berada di titik nol. Gak ada hutang, gak ada berlebih juga tuh. Jadi break even. Jadi kita nggak merugikan orang lain, nggak nyusahin orang lain, ya kan? Hidup bisa hidup sendiri. Tetapi kalau kaya itu beda. Kaya itu surplus gitu kan. Nah kalau maaf miskin itu berarti minus. Ya kan? Tapi ketika udah berada di titik nol, kita udah nggak menyusahkan orang lain, nggak menyusahkan diri sendiri, ya itu sudah sukses. Happy juga gitu kan, content gitu sih. Gaby Hartanto, terima kasih sudah hadir di Egipod. Banyak sekali insight, inspirasi yang kita dapatkan di sini. Lain waktu kita ngobrol lagi soal hubungan sehat. Yay! Thank you so much Terima for having me, kasih. Mas. Tetap saksikan terus ya Egipod di Egi Media.